Oke, Muhammad Reza Ferdian Ibrahim ya. Sebutkan daging saat awal membangun Biorka yang harus diperhatikan. Yang pertama, tanamkan keyakinan dalam diri kalau bisnis kita akan berhasil. Oke. Yang kedua, jangan habiskan waktu untuk memikirkan resiko bisnis. Itu tuh. Mantap. Yang ketiga, keberanian lebih utama daripada kemampuan atau skill. Memulai dan mencoba itu adalah awal dari keberhasilan bisnis kamu. Oke. Gitu. Oke, kita bungkus, Oke. nanti kita bahas satu persatu. Oke. Daging semua. Oke, Kang Reza. Halo, Kang. Kumaha, sehat? Alhamdulillah, damang. Masya Allah ya. Saya ternyata waktu berangkat sebelum ke tempat podcast ini ya, saya ternyata baru sadar ternyata saya punya parfum Biorka. Ternyata dulu saya korban iklan ini apa ads-nya gitu Iya, kan. betul. Dulu kan saya suka random ya beli parfum online apa tiba-tiba ada yang lagi hype gitu. Biorka ini hype. Wah, ini hype nih. Wah, Iya sih. Jadi jiwa FOMO saya udah mulai waktu itu ya. Bener. Dan kena waktu itu ya. Dan itu parfumnya karena fruity dipakai sama anak saya sekarang. Oh gitu. Oh berarti yang fruity ya, yang indigo Iya. kayaknya itu. Indigo ya, kalau nggak salah. Indigo. Oke. Oke, Kang, ini nih sebelum masuk ke Biorka nih ya. For your information ya, nih Kang Reza nih ada rentetan bisnis yang ternyata Alhamdulillah, diasuh Masya Allah. seperti anaknya dengan rapi gitu. Dan kenapa bisa tidak serandom itu gitu ngasuhnya tuh bisa semuanya jalan gitu. Ini gimana sih punya mentalitas seperti itu tuh? Apakah dari kecil ada habit keluarga yang memang tap in-nya seperti itu gitu atau kayak gimana, Kang? Enggak sih sebenarnya bisnis itu awalnya ya karena kebutuhan, Kang. Itu Karena aja. butuh lah ya. Karena butuh. Karena TBRS kuliah ya. Ya itu namanya ekonomi keluarga nggak bagus lah itu intinya mah. Makanya saya berpikir dulu wah enggak sirup saya susah intinya begitulah ya. Kerja juga dengan ijazah saya SMA, nilainya pas-pasan teh kan. Iya. Ya itu akhirnya mulailah jualan segala gitu intinya mah. Dari mulai jualan kecil-kecilan kayak jagung bakar gitu di pinggir jalan kayak gitu. Mulai aja. 2009 apa 2010 zaman band metal. Oh, jadi metal. Nah, dulu teh sempet megang si Autis. Oh, bandnya Angga. Dari Ah. Forum Investor circle kita ya. Band si Autis itu kan band death metal dah. Nah, mulailah ngerilis baju death metal di situ awalnya mah. Ngerilis alhamdulillah mulai makin jalan Anak makin skena besar. lah ya. Gitu kan. Terus di situ sampai Broken 13 namanya brandnya itu udah Broken 13. Oh, nama brandnya Broken 13. Itu mah khusus aja rilis merchandise band aja itu. Iya. Sampai 2015. Tapi bandnya khusus yang kegelapan gitu. Nah, kegelapan. Pakai V ya, kegelapan. Kegelapan. 666. Oh. Khas banget ya. Nah, terus 2014 bikin clothing juga. Namanya Abigail Clothing. Sampai sekarang ada tuh Abigailnya. Oh, masih ada sekarang. Abigail tuh ada, tapi udah saya kasihin dulu. Oh, Dulu gitu. begitu saya matiin Broken 13, Abigailnya malah saya kasihin. Itu juga sama kegelapan, harusnya dimatiin juga, salah itu saya. Oh gitu. Lebih gelap lagi sebenarnya. Lebih gelap lagi ya. Jadi awalnya random tapi itu berawal dari keberanian untuk berdagang ya. Awalnya modal kawani gitu ya Modal kalau bahasa kawani. Sundanya mah gitu. Jadi Iya, modal kawani. mentalitas itu terbangun dari umur berapa tuh berarti itu? Umur berapa ya? 20 something lah, Kang. 22. Oh, kepala kan. dua lah ya. Ya mulai baju dagang clothingnya. Ya 22 23 lah. Enggak yang jagung bakar kayak gitu. Oh, itu mah begitu lulus SMA. Oh, lulus SMA. Lulus ya. SMA. Jual Indomie rebus, Ya. itu di depan rumah itu saya pakai terpal. Oh, depan rumah ya. Depan rumah, sempat depan rumah. Kayak ini kayak film SpongeBob tuh kayak. Depan rumah pakai terpal. Pada jualan dari rumah. Dagang Indomie rebus kayak gitu. Terus di Jalan Raya Riung Bandung gitu, di rumah itu jual. Oh, tapi rame sih Jalan Raya Riung Bandung. Iya, jual jagung bakar pernah, roti bakar pernah, susu murni pernah. Jadi dari kecil udah melihat potensi keramaian ya. Iya. Wah, rame nih dagang. Iya. Buka lapak gitu ya. Iya, gitu. Oke. Nah, ini kita masuk ke poin ya. Tadi kan ngomongin tentang tanamkan keyakinan dalam diri kalau bisnis ini akan berhasil. Berarti itu cara nanamin keyakinannya itu gimana sih? Biasanya orang kan dimulai dengan keraguan. Ya. Dengan "Oh, nanti ini gimana? Nanti kalau rugi gimana? Saya udah keluar modal banyak. Wah, di depannya udah ngelus duluan gitu ya. Tapi akhirnya nggak jalan-jalan gitu. Nah, ini biar mantepin teman-teman yang kayak gitu gimana nih?
Jadi waktu mulai si Broken 13 itu ngerilis baju-baju band, itu jujur aja modal tuh nggak besar. Jadi dulu sempet, bikin warnet, punya warnet. Nah, Bangkrut kan, ada sisa, nah itu dipakailah modal. Oh iya, zaman warnet ya itu ya? Iya, hanya kalau nggak salah sekitar 8 jutaan lah sisa ya. Oke, dari situ saya merasa 8 juta itu modal gede loh, Kang. Iya, Merasa gede gitu tahun segitu teh. Tahun segitu mah. Ayah kita produksi besar-besaran, tapi ternyata nggak gede juga, Kang. Iya pas. Kan harus bayar royalti band, gitu. bener kan? Royalti band apa-apa kayak gitu. Ternyata cuma bisa berapa artikel. Oke, ya mulailah merintis-merintis kan. Biasa dulu mah hand to hand istilahnya kan, ya kan? Datang ke acara-acara DIY studio, ya kan? Hand to hand, terus COD-an di mana gitu masih nganterin sendiri, mulai berjalan, mulai dipercaya sama vendor, dikasih bayar mundur gitu kan? Iya bayar mundur. Dikasih bayar mundur. Nah disitulah sebenarnya saya mulai berani untuk produksi melebihi modal gitu kan? Iya, karena udah ada track record. Oh ini repeat terus nih, repeat order gitu kan? Gitu repeat order, ada reseller juga gitu kasihlah kan? privilege bayar mundur. Gitu Nah kan? gitu, jadi gitu, kasarnya punya modal 1.000, saya berani untuk produksi 5.000 gitu. Terus saya berani gitu dulu tuh. Awalnya di situ, alhamdulillah. Di situ saya dikasih kepercayaan, makin berjalan, ya alhamdulillah modal makin ada, mulai berpikir untuk membuka lini baru gitu. Jadi memang itu proses yang memang menjadi penanaman mental ya. Betul. Mental untuk bisa survive dagang dan percaya diri dan meyakinkan vendor gitu ya untuk bisa jalan lah ke next step gitu ya. Betul. Oke, ini poin kedua nih, jangan habiskan waktu untuk memikirkan resiko. Nah ini. Nah itu paling sering nih orang-orang. Betul. Udah insecure duluan. Betul. Jadi saya itu dulu waktu jaga warnet, itu kalau harus udah mulai sepi banget kan. Saya cuman mikir artikel-artikel orang kaya, gimana caranya kaya, browsing gitu kan. Nemulah Bob Sadino. Iya kan? Iya, legend. Belajarlah dari orang bodoh katanya. Gitu. Iya gitu, tapi dalam tanda kutip ya. Dia emang nyeleneh kan ininya, betul. Quotation-nya kan. Dan menurut saya orang bodoh gitu. Itu pinter gitu. Ini gimana ya saya? Ternyata setelah didalami, bodoh teh memang di situ teh biasanya kalau orang-orang bodoh tuh pemberani. Iya kan? Iya. Tidak banyak berpikir. Iya. Ya. Nah, kalau orang pinter biasanya teh ini resikonya gini-gini. Iya, nah, semua itu dihitung gitu. Betul. Nah, kalau saya mah gas lah bismillah. Bismillah. Gitu. Jadi memang saya tuh dulu konsepnya Putar jadi waktu si usaha baju itu ada temen juga modalnya 200 juta, Kang. Saya 8 juta. Nah, tapi kalibas saya kesilap gitu. Ya karena itu ternyata nggak menjamin. Iya kan? Iya. Nah saya itu pernah ngobrol tentang kayak gini ya. Ini intermezzo dikit ya. Saya pernah ngomong ke si Derry waktu itu di podcast sebelah ya, yang warna biru. Ini warna kuning ya. Nah waktu itu saya ngomong nggak menjamin loh orang yang punya follower jutaan gitu ya, dia artis besar segala macam. Ketika dia bikin brand, kalau nggak laku mah ya nggak laku aja gitu. Justru ada banyak brand tuh justru lahir dari orang-orang yang tidak terkenal. Iya, dan followersnya tuh gitu ya gitu. Benar. Gitu. Ini terjadi juga ternyata. Benar. Dengan modal 8 juta tadi. Berapa tadi? 8 juta. 8 juta. Itu teman-teman. Ngalahin temen yang modalnya 200 juta. 200 juta. Sama-sama di bisnis yang sama, merchandise band. Gitu. Iya. Tapi secara dalam waktu hitungan bulan saya jauh sama dia penjualan. Terus akhirnya dalam 1 tahun juga aset saya lebih bengkak lagi, lebih besar lagi gitu ya. Dibanding dia, dan di 2000 berapa dia udah tutup gitu, 2014-an udah dia tutup. Padahal modalnya gede, 200 juta di zaman itu buat saya gede sih. Gede. Jadi gitu. saya kan dulu kan sibuk ngeband ya. Tahu gitu ngurus merchandise juga ya. Bener. Padahal punya masa gitu malah ngurus brand orang. Padahal kan Rocket Rockers laku banget merchandise. Saya aja pengen rilis nggak bisa, nggak boleh. Oh udah close ya. Udah nggak boleh dulu. Iya. Dulu ya biasa lah kehidupan band kan yang penting ada setoran lah maksudnya. Saya mau berkarya aja gitu ya. Soal seniman gitu. Ayo saya nyok gitu. Oke. Nah terus yang poin ketiga nih, keberanian lebih utama daripada kemampuan dan skill. Itu tadi ya. Jadi guts istilahnya tuh nyali ya. Nyali, Kang. Jadi gini, karena faktanya itu kemampuan itu akan muncul ketika sudah berjalan. Nah, learning by doing ya. Betul. Bener kan? Iya. Ya itu kita sekarang orang yang kuliah diajarinnya teorinya aja. Kita yang kasar pendidikannya
rendah, tapi ketika berbisnis itu banyak pelajaran banget, banyak masalah yang harus kita selesaiin. Nah itu dia. Ini nature ketika kayak bayi baru belajar jalan kan. Betul, Jatuh nature dulu, nangis dulu, tapi kekeh mau jalan lagi karena enakin jalan gitu kan ya. Iya benar. Jadi emang banyak orang yang lupa dengan nature itu gitu ya. Iya. Sehingga akhirnya lebih ke teori-teori. Nah, teori-teori beli buku itu. gini dulu. Iya, Ini bener. gimana nih cara menjalankan logo ini? Ini kerjaan saya dulu nih. Iya. Kalau saya nggak banyak baca, Nggak nggak banyak baca. referensi, kayak main feeling aja. Wah, nih gas. Gue gas. Gitu aja. Ya emang ini ya karakternya ngegas. Emang berarti ngegas gitu. Tapi ngegas emang ini sih. Teman-teman saya juga, waduh ini juara kemampuannya. Dan itu memang terbina di lapangan ya. Jadi Iya, betul. emang ilmu lapangan tuh lebih ngeri lah. Nah itu kan benar. Kalau teori ya memang itu mah khusus untuk akademisi aja. Nah itu bener. Biasanya kepakainya kayak gitu. Iya. Walaupun ya kadang-kadang ya dibutuhkan lah. Kalau di podcast itu biar terlihat pintar aja gitu. Tapi emang trial and error-nya besar kan. Trial and error besar, Kalau benar orang sih. kayak saya trial and error-nya besar. Iya, iya. Gitu sebenarnya. Tapi menurut saya pribadi analisa saya bisa lebih kuat gitu karena memang bener-bener trial error itu tinggi banget kan. Iya. Gitu. Itu karena ya itu tadi ilmu lapangan itu ketika udah didapat. Nah, ketika pulang ke ilmu teori. Loh, ini kan yang saya di lapangan semua ini. Gitu. Paling ketika ada yang poin yang kurang, oh mungkin saya kurang yang ini, coba jalanin yang ini. Wah bisa deh. Ya bener. Gitu Saya kan. pernah ikut ini apa sih seminar branding kita Subianto. Seminar, Subianto tahu? Iya. Kan nonton itu teh. Geus mah kesal gitu bete gitu nonton. Pak Bi. Ya kan? Iya. Dan apa yang dia omongkan udah saya lakukan tapi saya nggak tahu istilahnya. Oh iya. Bener. Ya kalau pelaku lapangan seperti itu. Gitu, bener gitu ta. Iya. Jadi kita sebenarnya udah tahu, cuman secara resmi teori bakunya istilahnya nggak tahu. Kita nggak tahu istilahnya apa itu. Tapi rata-rata seperti itu. Betul. Ya. Apalagi yang lebih kolot yang pelaku-pelaku 90s lah seperti itu. Bener. Gue dulu kok kagak tahu istilah-istilah kayak gitu. Gitu kan. Ya, gitu sekarang kan. aja baru tahu. Bener. Tapi sekarang sekedar ya sudah. Gitu. Iya. Oke. Nah terus yang terakhir nih memulai dan mencoba adalah keberhasilan pertama dalam bisnis tadi ya. Ya, Jadi betul. mulai aja dulu ya, hajar ya. Ya mulai aja karena patokan sukses itu apa sih? Berhasil itu apa? Berarti poinnya lu udah berhasil jadi pengusaha kan? Iya kan? Bener kan? Memulai bisnis itu berarti lu udah berhasil jadi seorang pengusaha. Perkara nanti suksesnya itu apa? Punya penghasilan berapa? Beda-beda tiap orang loh. Iya kan? Iya. Itu. Nah ini balik lagi ya ke rangkaian brand yang dimiliki oleh Kang Reza nih, boleh disebutin ya apa aja nih? Sampai Bjorka lah terakhir. Oke, jadi setelah itu saya buat Hataf tuh, buat Hataf di tahun 2000 Hayang Hijrah dulu tadi. Saya juga punya bajunya ada yang itu jersey gitu lah. Oh, gitu, Umar iya. bin Khattab kalau nggak salah aja kan pakai kayak baju selpol gitu kan. Iya, betul. Itu kan. Dulu siapa yang ngasih ya? Dikasih tapi itu. Dikasih baru dia aja. Sama krunya kayaknya. Jadi 2016 2015-an pengen berhenti deh ya yang tadi teh clothing-clothingan yang kayak gitu nggak jelas terus si band-bandan udah nggak mau deh ngelis band gitu, matiin. Buatlah Hataf gitu. Nah, buatlah Hataf itu udah berjalan alhamdulillah. Di situ kan lombang hijrah juga lagi besar tuh. Apalagi ketika ada zaman 212. Ya. Oh, itu mah kecepretan pisan lah. Jualan baju dakwah teh Baju kecepretan dakwah, gitu ya. aja. Kecepretan. Nah, di 2021 saya diundang ke apa sih Creative Fox tau nggak? Oh, Creative Fox. Creative Fox gitu jadi salah satu talent gitulah Iya, ya. iya. Para pengusaha. Terus ada brand parfum di situ tuh. Kan jadi tanya omset berapa. Iya. Si brand parfum teh ngomong sebulan 2 miliar omsetna. Langsung kan. Iya kan? Apa? Sudah kalau sinetron mah gitu ya. Di zoom in lah gitu kan. 2 miliar sebulan. Sebulan. Oke. Pulang ke Bandung, saya suruh tim saya cari vendor. Cari vendor saya bilang, cari vendor parfum. Dapatlah vendor. Nggak ngerti, saya nggak ngerti bisnis parfum. Pertama datang. Oh, ngobrol-ngobrol, bebas lah, kumamaneh teu ngarti, saya bilang gitu ya. Hormon yang mana? Bebas teu ngarti. Punk rock banget ya. Serius, teu ngarti bebas. Bebas. Akhirnya udah rilis sekian artikel itu asal kualitas parfumnya nggak bagus. Serius, saya tapi nggak ngerti dulu bagus atau nggak bagus, nggak ngerti. Udah aja. Terus jualan. Oke. Di bulan pertama kan memang kebetulan saya mengerti apa ya? Ads
digital ads. Oh ya. Dari Cuman itu sih 2013. kuncinya yang ngerti ads 2013. jaragoan. Dari 2013 saya main itu. Heeh. Nah, saya iklanin, udah oke. Di bulan pertama saya hanya dapat omset berapa ya? Puluhan juta lah. Di bulan kedua mulai naik ke sekitar 200 sekian. Di bulan ketiga nyari 1M. Di bulan keempat itu saya langsung tuh meledak. 1 bulan itu omset 2M. Bahkan lebih. Tidinya itu bener-bener iya bener serius bisnis parfum itu semudah ini gitu dulu tuh gitu. Itu si Bjorka itu? Iya. Itu tuh bisnis iseng, nggak. Saya masih fokus di Hataf dan kayak saya punya bisnis kuliner juga gitu, masih yang lain. Iya bener omset segini gitu. Iya. Dan dalam di tahun itu 2022 awal sampai akhir itu tiap bulan grafiknya nggak ada turun. Padahal waktu itu ilmu parfum belum ada ya? Nggak ngerti sama sekali. Nggak ngerti sama sekali. Naik terus melejit tiap bulan itu. Jadi grafiknya tuh bukannya nggak ada gini Kang, nggak ada fluktuatif, nggak ada. Gitu aja terus gitu. Tapi di situ saya mulai khawatir. Saya selalu bilang nih di bulan ke-6 kalau nggak salah, ini saya khawatir sebenarnya, saya khawatir. Ini pasti ada bom waktunya saya bilang, pasti ada meledaknya nih brand. Bener ternyata waktu di tahun 2023. Baru-baru ya. 2023 bulan akhir lah ya. Enggak Kang, pertengahan. Awal. Musim haji teh musim haji. Oh iya, pertengahan lah. Begitu, tapi saya nggak ngerti ya. Nggak apa-apa sih kalau saya nyebutin saya berhaji boleh nggak? Kenapa? Saya berhaji boleh nggak sih disebutin? Boleh. Jadi nggak apa-apa, kan memang fakta gitu. Jadi gini, mestinya jadi ujian buat saya di mana? Iya, nggak gitu, apa-apa. Kan. Santai. Di bulan apa ya? Hajian 2023 mungkin bulan Juni ya, Not ya? Bulan Juni. Iya, biasanya Juni. Itu semua drop lebih dari 50%. Jadi ya mungkin entah itu ujian buat saya, entah apa, saya nggak ngerti lah ya. Pokoknya itu drop banget bisnis, sampai saya di sana tuh bener-bener malah jadi ngurus kerjaan juga gitu. Remote kerjaan juga gitu ya. Tapi banyak yang bilang sih itu ujian gitu ya. Nah di situ cukup beberapa bulan ke depan itu bener-bener yang drop gitu. Tapi kata Mulyono kan Juni, Juli, Agustus, September roket. Gitu. Komedi dikit kan. Kalau saya meme orangnya. Saya kan netizen yang suka komen-komen itu. Bener. Cuman dari situ ada peningkatan lagi sekarang nih. Alhamdulillah. Nah di situ saya mulai. Oh berarti benar Juni, Juli naik lagi. Benar. Terus. Ini harus masuk bahasan lain-lain nggak sih? Nggak. Kenapa? Itu dulu aja nggak apa-apa. Oke, ya jadi intinya di situ saya mulai. Ini produk nggak bener nih. Oke, ternyata orang kapok gitu kan, karena emang saya nggak ngerti parfum itu kan, nggak ngerti parfum, yang penting mah nggak sejen viral. Ditambah di 2001 September kalau nggak salah ya, si Bjorka hacker itu tuh ngebooster kita juga, jadi viral juga gitu, diliput sabertik.com kayak gitu. Oh iya, yang hacker namanya Bjorka itu. Iya, padahal mah kan duluan kita jualan parfumnya. Justru saya dulu nyangkanya dari kata Bjorka itu. Saya udah hakiin itu dari Januari 2021. Itu kebantu lagi. Jadi memang sempat viral. Algoritmanya jadi naik kan. Betul. Bahkan kan kalau dulu mah di TikTok tuh ada penjual nomor 1 di TikTok. Bjorka tuh penjual nomor 1 parfum di TikTok. Di tahun-tahun itu tuh. Pantesan pas saya tabayun sebelum interview kan buka dulu Google Bjorka apa yang mau dibahas. Tak langsung Bjorka gitu. Iya kan ini dulu ini ya apa ada yang si apa avatarnya tuh yang ngeri itu apa sih? Gitu. Nah itu teh si hackernya muncul, kita makin kebus juga, tapi sekarang dampaknya rada buruk sih. Jadinya teh si Bjorka teh sakampring gitu namanya teh, karena hacker jualan parfum sekarang teh kayak gitu. Nah itu. Ya. Oke, itu salah satu cerita yang mungkin nggak didapat semua orang ya. Karena kalau masalah kita lagi iseng-iseng bikin tiba-tiba meledak, nah itu mah udah rezeki nawe gitu ya. Itu mau kita dari awal udah teori apa, kalau dia rezekinya itu ya udah. Ya, jadi kita emang malahan gini Kang. Sebenarnya saya tuh buat parfum itu parfum bener, namanya Motina. Oh, yang kayak itu Motina itu sebelum Bjorka atau gimana? Jadi datang, udah nyiapin namanya Motina. Dihaki udah. Oke, datanglah ke parfum. Oke, saya buat kamu Motina. Saya buat parfum bagus. Terus saya nanya, ini parfum apa? Saya bilang, oh ini bisa gini-gini, parfum murah lah gini-gini. Oke, modalnya sekian. Wah, iya saya bisa dijieun. Itu dadakan. Oke, kita buat brand baru. Nah, iya orang jual 100.000 tilu. 100.003. Saya buat 100.003. Nah, itu yang meledak. Jadi yang mau diurus serius teh malah enggak lah. Jadi sampai sekarang nggak kurus tuh Motina itu. Nggak kurus, tapi kan
Jalan loh, percaya nggak? Bisa nggak sama saya bener-bener diemin. Tapi Motina itu jalan sekarang? Jalan. Oh jalan. Nggak ada branding, nggak ada iklan. Tapi buat saya per bulan ngasilin untung ya, bicara untung itu puluhan. Itu bener-bener dibiarin, nggak ada konten, nggak ada apa-apa, cuma dijual di Shopee udah. Tapi jalan ya? Jalan. Cuman sempat ada cerita tulisan atau bahwa Bjorka itu ada connect dengan Motina gitu? Nggak ada. Oh nggak ada? Nggak ada. Baru di podcast ini berarti ya? Diceritain? Memang orang nggak tahu Motina. Oh nggak tahu? Tapi kalau dicek penjualan boleh 10.000 plus itu. Nggak ada konten. Berarti rezekinya emang lucu ya. Saya tuh yang suka mikirin apa, gimana caranya laku. Si Mas Segara Rampak kan gitu. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak mau bercanda. Oke, ini seru banget ya. Sebelum kita menaikkan lagi keseruan kita sampai bus ke atas gitu ya. Kita istirahat dulu sejenak. Today's donut, simple, tasty, and delightful. Daging semua. Oke, Kang Reza nih, sekarang masuk ke ini ya, daging-daging bagaimana sih Bjorka membangun yang namanya diferensiasi ya, silahkan dibaca aja. Oke, yang pertama, Bjorka itu original atau authentic scent fragrance. Yang kedua, dibuat oleh perfumer internasional bersertifikat gitu. Yang ketiga, berkolaborasi dengan salah satu fragrance house terbesar di dunia, bahkan nomor 1 itu di dunia. Yang keempatnya, produk Bjorka itu mempunyai teknologi neuroscience yang sudah disertifikasi di UK. Gitu kan. Gitu ya. Oke, kita bungkus dulu, kita bahas satu persatu. Daging semua. Oke. Ini poin-poinnya kayaknya udah bukan daging lagi ya. Ini sih udah masuk ke ranah value ya, brand value-nya. Cuman ini juga jadi diferensiasi bagi parfum yang lain ya. Yang sekarang kan bisnis parfum tuh lagi ya cukup hiruk pikuknya luar biasa ya di timeline gitu ya. Walaupun parfum itu kan tebak-tebakan sebenarnya. Iya. Gimana mau nyiumnya gitu kan? Ini kelihatannya wangi nih. Jadi dari iklan, dari si efek-efek video yang push, yang gitu-gitu kan. Benar-benar. Nah itu kan cara meyakinkan konsumen ya seperti itu. Apalagi kalau udah tap in-nya ke mouth to mouth ya, itu yang paling the best promotion ya, itu mouth to mouth. Nah, ini authentic scent fragrance. Ya betul. Gitu ya, spell. Ya. Gitulah kurang. Saya juga nggak. Kumata authentic scent fragrance. Sebenarnya itu ya berhubungan dengan yang poin kedua tadi. Jadi bedanya nih ya, kalau Bjorka yang awal yang saya bilang yang itu, yang dia masih itu tebak-tebakan gitu. Nah itu adalah parfum refill sebenarnya. Refill aja. Parfum refill, kelasan refill yang dikemas kasih merek. Dan kebanyakan brand parfum sekarang sebenarnya seperti itu. Itu jadi kayak inspired by gitu, yang gitu-gitu atau. Bisa sebut inspired by juga bisa. Nah, kalau Bjorka sekarang itu memang dibuat oleh seorang perfumer sekarang. Kalau perfumer itu sekolahnya di Indonesia juga nggak ada. Ya nggak ada. Di Prancis. Prancis ya. Dan perfumer itu kan sedikit jumlahnya. Bahkan fun fact-nya adalah perfumer itu lebih sedikit daripada astronot kan di dunia tuh. Nah, Bjorka karena sudah berkolaborasi dengan fragrance house terbesar di dunia, boleh sebutin atau nggak boleh? Boleh, namanya Givaudan. Boleh dicek itu nomor 1 di dunia. Nomor 1 di dunia. Nah, Bjorka itu dari situ berkolaborasi dengan Givaudan. Nah, itu makanya parfum-parfum bibit itulah pada umumnya mah orang teh bibit parfumnya bibit itu dibuat sama perfumer Kang. Jadi dari raw material, misalnya mencampurkan antara bergamot dengan oud dengan apa gitulah. Makanya parfum Bjorka kalau yang ngerti parfum, dia perpindahan notes-nya bener. Kan parfum itu ada top notes, ada middle notes, ada base note. Nah, tidak linear kalau parfum yang bener. Jadi top notes itu apa sih? Semprotan di awal. Biasanya dia lebih fresh. Nanti dia berubah, ada jembatan middle notes. Kena kulit. Kena baju pasti berubah kan? Berubah. Nah, dia nanti ada wangi pertengahan lah ya, jembatan untuk ke base note-nya. Itu istilahnya apa namanya tuh? Ada yang nyebutnya base note, ada yang nyebutnya apa sih? Heart note ya? Dan middle note atau heart note. Nah, yang terakhir ada yang namanya base note. Nah, base note itu adalah wangi terakhir dari parfum. Gitu. Jadi ada perpindahan 3 aroma.
wangi-wangi itu berbeda Iya, iya. gitu. Nah, biasanya si base note ini dipakai wangi-wangi kalau pengen tahan. Ada yang bisa pakai vanilla, pakai oud Iya. gitu. Nah itu kalau parfum tuh kan sebenarnya wangi originalnya kayak gitu. Nah ketika menyentuh kulit yang berbeda-beda kan manusia beda-beda gitu. Betul, Ada benar. bau awak kumaha. Ya maksudnya tuh dia punya kekurangan itulah misalnya gitu ya. Betul. Bebek gitu. Ya. Nah itu kan akan berbeda gitu kan. Berbeda. Jadi kan jenis keringat, jenis kulit itu mempengaruhi karakter wangi-wangian. Jadi kalau misalnya contoh kalau di kulit kering sama di kulit lembab, parfum itu lebih tahan di kulit lembab. Kalau di kulit kering pasti lebih menguap. Makanya kalau orang-orang yang sekarang mulai banyak yang paham parfum sih. Iya, iya. Jadi lah kok di gua cuman 3 jam, oh di gua kok 6 jam, ya berarti ya gitu. ya berarti jenis kulit gua yang nggak bagus gitu. Oh, gitu. Makanya ada beberapa cara untuk bikin parfum tahan. Heeh. Biasanya yang kulitnya kering mereka pakai lotion. Oh pakai lotion dulu. Biar Biar ada ininya ya, tetap ada cairannya gitu. ya biar nempel, si Nempel, parfumnya, akhirnya tidak cepat menguap gitu Kang. Saya teh kering gitu kulitnya gitu. Berarti Berarti cocoknya yang strong atau yang gimana parfumnya itu? selera sih Oh Kang. selera, balik lagi ke selera. Sih Cuman kalau yang misalnya punten ya, misalnya saya termasuk cowok yang bau acem gitu, gampang bau asem gitu ya. Nah itu tuh bagusnya yang fresh, yang fruity atau yang fresh. citrusnya tinggi atau yang gimana? fresh, ya betul, yang ke fresh. Fresh itu bisa dari apa sih? Orange, bergamot gitu ya. Ya, ya. Oke, citrus juga. Tapi biasanya karakter fresh itu dia lebih cepat hilang Nguap. wanginya. Nah, itu dia sih. Gitu. Jadi orang itu berpikir, wanginya nggak tahan, jelek. Padahal enggak, belum tentu. Iya, iya. Kalau mau cari yang tahan, haruslah cari yang karakternya manis gitu. Si Bjorka bikin body mist juga nggak sih? Enggak. Oh enggak ya. Karena Spesialis lebih ke perfume aja berarti. body mist tahu nggak Kang? Body mist itu apa sih? Sebenarnya body mist itu kandungan etanolnya jauh lebih banyak daripada Ya. apa namanya? Oil fragrance-nya. Body mist itu berapa persen? 1% itu kalau nggak salah. Iya dia mah kan 2%. dipakainya terus-terusan kan. Iya. Boros gitu memang. Biorka kan bibitnya 40% tuh, makanya extrait de parfum. 40%. Nah, Iya, kalau iya. body mist itu 2% apa 3% gitu bibitnya. Iya, iya. Gitu. Soalnya dulu saya pengguna body mist. Jadi kalau naik motor kemana buka jaket Oh. gitu. Jadi Tapi cepat hilang juga wanginya iya, body body mist kan. Jadi untuk menghibur sesaat aja. Bener. Nambah kepedean lah gitu. Jadi gitu, Biorka itu otentik Kang. Otentik, Otentik karena oke. dibuat oleh perfumer. Ini kita masih kertas kosong nih ya Iya. tentang istilah-istilah parfum nih ya. Jadi harus banyak tanya nih ya. Terus dibuat oleh perfumer internasional tadi udah ya, Iya, yang betul. certified. Terus, nah ini berkolaborasi. Contoh nih Kang, boleh nggak saya sebutin? Oh boleh. Bawa produknya nggak satu, boleh dilihatin nggak sih? Ah iya mana. Boleh nggak? Yang Fox. Ini terbaru Ya, dari Biorka nih. sambil ngobrol kita. Yang terbaru dari Biorka, ini dibuat sama perfumer dari Jivo dan New York. Namanya Dennis Smith. Dia yang ngebuat Victoria's Secret, Beuh. dia yang ngebuat Hugo Boss. Uh. Nah ini parfum Biorka yang baru sekarang, itu dia diracik sama Dennis Smith. Dibuatnya. Berarti ini ngatur harga produknya gimana nih? Ngatur harga produk. Ya kan awal kan harganya belum ini kan. Maksudnya kan sekarang dengan tap in ke yang internasional semua yang ini yang terbaik apa segala macam berarti dari segi harga premium dong. Enggak juga, ya nggak tahu sih, saya bingung juga. 180.000, 190.000 lah, 190.000. Oh tapi milnya 50 mil. 50 mil. Kalau dulu kan 100.000 3. Iya iya. 1.003 ini. Nah, ini boleh dibuka nggak? Boleh. Susah tapi. Sini. Harus ada ini kayaknya ada apa? Kuku. Oh iya benar susah. Nggak bisa Oh, nih. bisa. Oke. Set. Wah, Ini terbaru. Kita launching hari pertama sold out langsung. Beuh. Dan kemarin sold out yang kedua, ini baru rilis lagi hari kemarin banget ya. Iya. Jadi cepat banget sold outnya nih, alhamdulillah. Ini artworknya collab juga nih sama siapa nih? Enggak, desainer kita iya. aja. Udah pernah collab sama seniman gitu buat Belum. packaging? Belum. Nah, saya kasih ide. Kepikiran. Itu lagi ramai. Kepikiran. Ini sama ini bisa nih. Oh iya tuh. Nah, ini ya. Ya ini. Nah, jadi ini tuh si Biorka Fox. Ini nama variannya Ini ya, boleh. cium dulu ya. Ini manis tapi Kang. Oh iya, manis. Ini kalau kata orang-orang SPL-nya dar-der-dor. SPL nuklir dan memang benar SPL-nya karena karakter manis. SPLT kayak gimana itu teh? Jelaskan. SPLT Silage, Projection sama Longevity. Ini nggak apa-apa disemprot? Nggak apa-apa buat Kang aja. Oh iya, alhamdulillah. Tapi dia ini di awalnya fresh agak strong.
Nah, awalnya gini, oh iya, aduh enak ya. Ya beneran loh ini. Bukan karena saya nginterview ya. Ini tuh Wow. ya Ini cowok cewek atau gimana ini? Male female atau dia lebih karakternya unisex ya. unisex? Tapi buat saya sih more male. Iya sih. Male buat yang saya. seneng yang agak sweet, yang manis Iya, ya. kayak gitu. Nanti dia di dry down-nya memang soft, tapi ini SPL-nya bagus. Ini ada oat-nya juga kayaknya. Wood. Wood ya. Kasih juga nggak tahu sih di mana sih ini teh. Ada di sini ada notes-nya kalau nggak salah Pan ya. Ada sandalwoodnya. Oh Ini di enak sini banget nih. Fox. Saya baru lihat iklannya tadi, keren banget. Nah ini. Editingnya. Itu nggak pakai AI kan? Oh enggak. Oh enggak, pakai. Saya ngeliat ini bikinnya gimana ya gitu. Kalau saya kan mikirin teknis gitu. Ya, itu. Yang nggak terlalu gimana itu. Cuman wah ini keren juga. Nah, ini salah satu contoh Akhirnya nyium juga wanginya. Enak ini. parfum yang dibuat sama Dennis Smith gitu. Dia orang mana sih? Dia Jivo dari New York ya? Dari New York. Yang ngebuatnya Victoria's Kok Secret. saya ngerasa jadi Hugo orang Boss. kaya ya? After effect-nya gitu merasa kaya, amin gitu. ada bau-bau nuansa-nuansa Ya. kayaknya pernah ada orang kaya lewat wanginya kayak gini gitu. ada salah satu ininya. Tapi parfum tuh kan kadang memflashback-kan memori gitu. Betul. Itu pernah jadiin konten nggak? Pernah. Biorka? Pernah. Gimana tuh itu? Ya maksudnya si inti ceritanya gitu. Pasti kan memang benar kalau parfum itu bisa ngebawa kita ke memori masa lampau ya. Bahkan ke zaman SMA gitu yang udah puluhan Iya, tahun gitu. Bisa, karena kan sebenarnya bukan hanya parfum, Kang. Iya sih. Wangi-wangian pokoknya. Ya, wangi comberan, oke, bisa. Bener. Iya bener. Pun Wangi-wangian. ngeliat gini asal di kordon gitu. Sebenarnya bukan hanya parfum, wangi-wangian aja bisa Iya, iya. memang. Non sih bahasa keren teh bring to back memory non. Iya. Non sih Pak? Itu kayak opulence aja itu kayak wangi apa? Oh iya. Opulence. Jadi ada wanginya opulence yang Ah, putih itu. ah. Buat saya mah itu wangi Bu Guru zaman saya SD. Oh, wangi Bu Guru. Ya, bener. Iya, iya. Wangi Bu Guru gitu ta. Ini pan ini wanginya wangi guru orang ke SD gitu ta. Tapi yang saya paling liar lagi ya, ada yang ngasih tahu di TikTok nggak tahu gitu. Oke ini nih parfum bagus nih, terus. Ini wangi Mbak SCBD ya. Kumaha Mbak SCBD teh? Orang kudu ka Jaksel heula gitu. Mana di Mbak? Oh gitu wangi Mbak SCBD. Ini kenapa sampai arah-arahnya tuh pengarahan wangi itu sampai digambarkan seperti itu gitu. Karena beda sama jualan baju tuh Kang. Iya sih. Baju mah kan oh iya fisiknya kieu, kan desainnya gini, ya kan. Nah kalau parfum pasti kalau yang nggak paham notes, bahkan saya aja kadang nggak paham notes. Sok, misalnya tanya saya, Iya. apal teu wanginya sandalwood? Nu kumanya? Di sini ada sandalwoodnya loh Kang. Ya ada sandalwood. Iya kan? Iya, nu kumaha Iya, ada sandalwood wood-woodnya teh? ini. Iya Banget. gitu kan? Ya nggak tahu. Kerasa nah, banget. makanya biasanya wanginya kayak gimana sih? Gitu loh. Kayak pramugari Garuda gitu kan. Kan kayak kan begitu. Nah, Cuman orang yang belum terbang kan naon. iya biasanya orang tuh ini cocoknya buat malam, buat siang gitu kan, kayak gitu. Kalau Iya. gini kan cocoknya sebenarnya buat sore ke malam. Iya, makanya saya ketika era-era TikTok apa parfum lagi booming, lucu aja gitu cara promosinya tuh, bola lodor gitu. Betul, memang. Lucu-lucu banget itu. TikTok tuh rada lain. Rada lain. Kita gede di TikTok ya, emang rada lain. Rada lain ya. Iya, saya generasi MIRC ya gitu. Masuk TikTok tuh ini dunia apa nih? Generasi ASL, Iya. PLC. Itu banget. Oke nih. Tadi kan poin kedua nih dibuat oleh parfum. Udah ya berkolaborasi, udah produk dengan aduh susah lagi bahasanya nih. Neuroscience teknologi yang sudah disertifikasi di UK. Nah ini contoh di sini di Vogue ini ada teknologi namanya DreamScent, VivaScent, MoodScent. Ya. Nah, bingung ngejelasin. Pokoknya kita punya sertifikatnya, kita dapat sertifikatnya Yeah. karena dari Givaudan itu Yeah. kan, ya itu sertifikatnya dari UK, dari UK. UK. Nanti mungkin di tab saya bisa dilihatin, Bang. Aku cari boleh dilihatin. Iya. Nah itu jadi bersertifikasi. Jadi gini Kang, ini itu dia sudah melakukan penelitian bahwa di wangi-wangi ini mengandung sesuatu yang bisa ngebikin kayak DreamScent itu Ya. Jadi lebih apa ya? nyenyak tidur. Nyenyak tidur. Jadi banyak orang ini dan testimoni real Iya. dari pembeli, mereka tuh nyemprot-nyemprotin ke ini Kang, Bantal. ke bantal. Nah, terus yang keduanya kayak VivaScent itu dia untuk apa? Dia lebih ke well-being aja. Nah, Jadi kita Kang Ser udah bingung nggak apa-apa sih. Dijelasin deh, pokoknya gitu deh. Pokoknya gini, intinya setiap teknologinya itu dia sudah melewati fase Iya. apa? lab. Lab.
Lab. Jadi kayak gini loh Kang, ini disemprotin gitu ya. Nanti kalau di apa sih kayak Biar direaksi di otak itu loh Kang. Iya. Yang ada jadi warna apa gitu. Ya, Nah ya, itu. Kalau ininya mah theater of mind gitu ya. Nah gitulah, itunya mah ada gitu. dimensi di sini wangi ini. Betul, di sini ketika wangi mencium ini teh Ah. apa sih kalau pakai dicek di lab gitu mungkin di lab ada itu MRI gitu. di MRI gitu. Nah dia mungkin jadi oh ini berarti ngebuat relax Ya, gitu. ya, Nah ya. itu kayak film perfume sih. Pernah nonton nggak film Pernah. perfume? Itu film gila itu. bener. Dan memang perfume itu yang sekarang aja yang dibuat dari muntah ada loh. Aduh. Aromanya maksudnya diambil ekstrak muntah gitu. Muntahnya itu muntah bayi atau muntah siapa? Kan beda-beda muntah itu. Muntah kan? paus. Muntah paus. Bener. Muntah paus? Bener. Muntah paus. Oh iya ya, suka dari kayak gitu ya. Iya. Saya pernah dengar tuh ada yang dari apa gitu yang aneh-aneh gitu. Dari sampah juga ada. Oh, dari sampah ada. Iya. Iya, sampah teh kadang menghasilkan aroma apa gitu ya. Iya, karena ketika dicampur dengan apa-apa pasti Heeh. ya itulah makanya perfumer yang bisa. Karena itu kan kita nggak bisa Iya, nyampur-nyampurkan ilmunya. sampah jeung naon nya anggrek sampah gitu kan. Dan perfumer itu one in a million di dunia ya. Iya. Mun saya tak maot ya. Ya perfumer mah sedikit banget. Sedikit tuh. Sedikit banget. Ya astronot aja udah sedikit Kang, Iya, astronot ya. iya, astronot sedikit. Itu lebih sedikit daripada astronot di dunia. Gitu ya. Gitu, karena sulit sekolah perfumer tuh. Gitu. Emang seru banget sih. Saya waktu nonton film perfume tuh ngebayangin, aduh saya jadi perfumer aja gitu ya, atau gimana. Nah, gitu. Jadi Bjorka salah satunya yang punya teknologi ini karena dari Givaudan ini Oh. gitu, Kang. Iya. Ini dengan harga berapa tadi? Ini 190-an. 190. Wah, ini bener worth it nih. Worth it sih, Ya. serius. Saya bukan karena nginterview beneran ini Mas. Saya jarang Serius. cuman ini bakal saya pakai sih ini. Atau nuhun Kang. Sabi-sabi. Jadi dikasih oleh-oleh. Aduh, kita apa tuh ya gitu. Saya kasih buku. Udah pada gini bukunya juga. Oke, ini tadi poin-poin yang udah dijelasin itu kan lebih ke teknis lah ya. Iya. Apa ingredients lah, Iya, betul. siapa yang membuatnya segala macam. Nah, Bjorka sendiri biasanya kan saya dulu punya kaos Kenzo. Kenzo tuh parfum ya kan? Dia punya produk parfumnya. Ya, Kenzo. apakah ini akan tap in juga bikin merchandise berupa clothing atau apa sih Bjorka ini? Dari namanya kurang, Kurang ya? kayak kurang kalau untuk jadi clothing mah Cuman kayaknya. cukup apa ya? Ada nuansa-nuansa ininya juga kan? Si Bjorka tuh istilahnya tuh apa ya? Kayak elegannya tuh ada gitu. Tapi kalau clothing enggak sih, belum. Nggak ya? Memang fokusnya masih di beauty lah ya. Maksudnya beauty. kelas beauty kan ini Nah. ya. Nah, masih di sini lah. Apakah nanti ada tap in juga ke skincare? Kan Saya skincare punya kan? bisnis skincare. Oh, beda nama. Beda lagi. Beda lagi. Maruk nih. Bagi jelas coba. Jika bateran warungnya. Mana usaha coba. Ya kalau saya ngeliatnya ini luar biasa gitu. Ini Akang makanya saya di awal tuh Akang ini basicnya apa? Bisa memanage semuanya jalan gitu. Kan nggak semua orang multitasking gitu atau Akang tuh emang hidupnya tuh dalam satu hari itu udah ada jadwal buat jam segini sampai jam segini ini sampai segini ini gitu. Gimana cara ngaturnya tuh bisnis-bisnis yang lagi dijalanin? Kalau ngomongin saya hidupnya beraturan, sangat tidak beraturan, Kang. Justru random. Saya tuh random. Saya tuh orangnya nggak sistematis. Saya tuh nggak kayak gitu. Saya bahkan sangat sporadis gitu orangnya. Makanya pas disuruh poin-poin gini bingung gitu. Bingung. Tapi alhamdulillah saya punya tim yang mengerti saya dan siap itu. Nus tim tempurnya saya punya lah intinya Makanya ini begitu. dibawa terus ini bener. Ini benar dari aja ini mah. Gitu. Jadi semua memang alhamdulillah memang dikelola oleh tim dan memang yang orang-orang kepercayaan saya itu adalah orang teman-teman saya dulu. Saudara-saudara saya lagi itu. Ini teman-teman saya dari kecil. Dan mereka adalah orang-orang kepercayaan saya untuk Yeah. mengelola bisnis saya Oh, gitu. iya. Jadi Akang di sini idenya numpuk. Dicarilah para pelakunya yang bisa merapihkan semuanya gitu. Gitu. Iya. Gitu. Benar-benar. Itulah yang memang harus kita punya ya. Cuman nge-hire-nya itu loh. Iya bener, lumayan. Lumayan. Oke, kita lock dulu di situ untuk segmen kali ini. Kita istirahat dulu bentar ya. Daging semua. Oke, Kang Reza, ini seru banget tadi ya. Kita banyak ngebahas yang words Ya, yang benar, sangat-sangat. Kalau saya yang awam ini agak-agak gimana gitu. Cuman nih yang terakhir ini segmen terakhir kita bakal ngebahas yang namanya daging-daging ya dari Bjorka dalam persaingan di marketplace nih ada apa aja nih? Oke, yang pertama relate produk sama relate konten. Itu
harus ya. Yang kedua, hindari perang harga murah atau apa sih, Red Ocean ya, bermain di Red Ocean itu. Yang ketiganya, terus melakukan inovasi, produk-produk baru terus keluarin gitu. Yang keempatnya, perbanyak review oleh entusias atau influencer. Nah, yang kelimanya, jangan terfokus hanya di iklan konversi. Ya. Yang itu bukan sih? Ya. Bener ya? Betul. Yang terakhirnya, jangan ikuti saran AM Marketplace. Itu penting. Serius, jangan ikuti. Oke. Kita bungkus dulu, kita bahas satu persatu ya. Daging semua. Oke Kang, kita bahas ya satu persatu nih. Tadi yang udah di-share nih. Yang pertama nih related product dan related content ya dalam persaingan marketplace nih. Kenapa sih poin ini tuh jadi ditekankan gitu? Nah gini, biasanya kalau di Biorka itu orang nanyanya parfum untuk olahraga. Jadi orang tuh cari, gue tuh aktivitasnya tuh olahraga, kerja. Nah itu kan, makanya kita harus buat konten-konten. Oke, kita buat konten olahraga, arahin ke varian ini, ya kan? Agar nanti relate dengan orang-orang yang memang kebiasaannya, habitnya itu berolahraga, ya kan? Aktif. Terus betul. Nah terus misalnya nih, biasanya orang-orang staf-staf kantoran pengen terlihat keren, ya kan? Vibe-nya vibe bos-bos, misalnya kayak gitu. Contoh tadi mah SCBD. Nah, contoh kita kayak punya Royal Justice, Royal Justice. Itu wanginya memang buat saya juga waktu pertama nyium, ini juga wangi jelma beunghar, bang bener. Wangi-wangi old money. Nah, gitu. Jadi makanya gimana caranya kita si konten itu harus relate dengan produknya sendiri. Itu, Kang. Karena ya tadi balik lagi bahwa parfum nggak bisa dilihat nih aromanya kayak gimana. Nah, makanya kita harus ngebuat menggambarkan karakter aromanya itu dari si kontennya itu. Jadi si konten itu harus membangun theater of mind. Betul. Itu dia ya. Bahasa keren. Mind. Karena dulu saya sutradara. Oh gitu kan? Saya main theater of mind saya kerjaannya. Bikin kabaret dulu zaman SMA. Terus waktu saya bikin band juga saya kalau bikin lagu pakai theater of mind. Saya udah ngebayangin nanti klipnya gini, nanti si penontonnya harus kayak gitu. Nu kamar diomongkan ke orang. Orang hebat itu bermusik belum tentu dia bisa mainan alat musik. Iya, saya alat musik aja. Bener, eta iya nu diomongkan teh selesai jina. Cuman saya harus bikin nuansa ketika waktu zaman ngeband ya. Intermezzo dikit lah ini mah. Waktu zaman bikin Rocket Rockers tuh ketika saya misalnya bikin lagu ya judulnya She's My Cheerleader dulu ya, zaman namanya SMA lah biasa. Saya harus bisa bikin nuansa ini ada di gang sekolah yang ada lemari-lemari kayak di Amerika kayak gitu. Terus akhirnya saya nonton lagi teen movie kayak gitu semua diiniin gitu kan. Kata-kata yang diomonginnya apa dimasukin di situ. Jadi semuanya tuh wordingnya sama si nadanya juga jadiin di theater of mind gitu. Nah mungkin wangi juga mungkin kayak gitu. Nah itu ya emang kayak gitu bener. Bisa menggambarkan suasana terus kayak ini orang kayak gini gitu kan. Karakter orang seperti ini. Nah, itu bener memang gitu. Soalnya di lagu klasik ya saya ada tentang wangi tuh. Jadi wangi yang biasa kau pakai masih melekat. Jadi udah pergi jauh tapi wanginya masih melekat. Jadi kan nah itu anak-anak baper zaman dulu. Bener-bener bahaya. Jadi sweaternya tinggalin ya. Zaman SMA tuh astagfirullahaladzim udah. Weh, tenang. BPI hiji. Cuman saya kalau urusan percintaan termasuk loser ya. Dan alhamdulillah ya saya menikah dalam keadaan masih segel ya. Alhamdulillah. Berasa. Lu bangga deh. Harus bangga itu zaman sekarang semuanya harus segel ya. Oke. Terus hindari perang harga murah. Nah, ini nih ya. 11 12 semuanya wah. Di e-commerce tuh kayaknya pogo gitu kalau bahasa kita mah dulu ya. Dung. Bener. Kemana? Di apa ya gimana? Di bawah yang murah pasti ada yang lebih murah. Bener. Kalau kita gini ya. Iya, di bawah yang murah pasti ada yang lebih murah. Dan di bawah yang lebih murah ada yang lebih rendah. Lebih rendah lagi gitu kan. Nggak akan beres. Nah itu jadi kan juga apa ya? Orang bahasa keren nonton sih Pan, what you pay what you got gitu. What you got gitu kan. Ya itu udah nggak bisa, pengen murah, pengen barang bagus tuh susah gitu. Iya kan? Nah,
Dan ini tuh nanti akan, saya tadi bahas yang mana sih lupa. Yang kedua, hindari perang harga murah. Saya nggak nulis jangan jual harga murah ya. Oke, itu Yeah. termasuk. Oke gini. Yeah. Ini ada kasus dan pernah kita juga jual barang murah. Iya. Percayalah. Berarti itu kalau barang murah itu di kelas apa ya? Kelas C mungkin ya, kelas C kelas D ya kalau Yeah. dari pasarnya ya. Itu teh mereka teh ya ngebeli barang murah, mereka tuh mengeluarkan effort yang tinggi, padahal itu barang murah. Barang murah. Bener nggak sih? Tapi ekspektasi mereka tinggi. Tinggi. Gitu. Contoh ya mah kamari Kang. Kang bisa nggak buat tas lenang harga 8.000 bahannya katakan apa sih bahan kanvas? Kanvas. Bisa nggak 8.000 Ya, selendang? nggak bisa lah. Nggak bisa. Di TikTok itu ngejual 8.000-an Kang. Percaya nggak? Kalau bintang satunya itu ribuan. 8.000 mereka berekspektasi tinggi Kang. Udah orang mau nyawa produksi mah nggak mungkin itu Ya, nggak 8.000 mungkin. teh. Itu udah murah kalau saya pun beli. Nah, yang saya bingung tuh itu gitu Nah, gimana? mereka teh rata-rata ketika saya contoh dulu jualan Biorka 100.003 itu NRR-nya banyak, negatif reviewnya banyak. Nah, Itu karena punten mereka teh biasanya, duh bahasana kasar ya menurut teman-teman. nggak apa-apa, gampang bisa di ini. Nggak apa-apa. Bisa di skip bisa. Jignya SDM rendah Kang, murah ya mah. Iya. SDM rendah serius. Jadi mereka teh spend uang itu berharap dapat barang harga 1 juta gitu. Itu nah ketika Biorka dinaikin harga malah ke filter dan akhirnya apa, mereka orang-orang yang memang paham kualitas. Nah, Gitu. akhirnya niche-nya pasarnya jelas gitu ya. Pasarnya jelas. Nah, orang-orang yang sekarang membeli review bintang 1 aja ya, iya mau punten. Ya. Ya si Fox cenanya, saya ada yang ngasih bintang 1. Saya buka profile TikTok nah anggap. Ya, Nya hampura kieu gitu. Nah. Serius. Jadi emang gitulah. Iya. Jadi saya saranin jangan pernah jual barang murah. Nah, karena itu balik lagi ke image brand-nya ya. Image brand-nya Image brand, akan betul. Value-nya juga nanti turun ya si Value-nya brand-nya. ya, dan itu mereka tuh memang buat spending uang 8.000 aja, mereka tuh kayak butuh effort dan akhirnya berharap dapat kualitas barang yang harga 100.000 ke atas gitu. Nah itu dia, jadi saya ngelihat fenomena pamurah-murah ini ya, Ya. istilahnya di semua e-commerce gitu ya. Saya pernah bagian dari itu gitu ya, dan yang datangnya bener-bener jadi zong gitu. Zong bener. Ya punten jadi sampah akhirnya teh gitu. Iya, Akhirnya bener. nggak kepake, dibuang atau Bener, atau pasti. gimana. Ya saya kan dulu obesitas ya gitu. Ini gaya udah turun 15 kilo. Asalnya 100 berat kan. Kan kesulitan celana dalam ya. Beli, wah ini murah nih, beli ini dapat 8 gitu belanja. Pas datang, aduh, pararanas bahannya gitu kan Iya ya kayak memang gitu. bener. Ya Kang juga kan pelaku usaha. Ya Ya. tau lah kalau kita produksi bagus nggak mungkin jual murah. Nah, Iya kan? soalnya Nggak di mungkin. gambarnya kayak yang bagus. Pasti. Saya Nah, bener-bener kesirep, ya saya kan suka nyemplungin diri gitu Iya, ya, jadi konsumen awam gitu ya. Ternyata memang gitu, kejadiannya zong aja gitu. Iya benar. Nah contoh waktu itu, ini Biorka tuh banyak banget yang masukin. Itu ngejual 8.000, 9.000 satu botolnya. Oh itu komplainnya parah. Oh aduh, udah ada yang masukin ya? Banyak. Oh. Ditangkapin sama Polda. Oh udah buat laporan ditangkapin semua. ya? Berarti Iya. udah aman sekarang? Udah aman, udah berani. Udah beres itu mah. Cuman maksudnya pas saya coba, Iya. Pak, kan digerebek ya. Saya mau Iya. coba parfumnya, isinya alkohol, bahkan alkoholnya metanol. Itu nggak boleh kan? Nggak Lara? boleh ya? Nggak boleh. Gitu, Kang. Ya. Ini berarti kalau udah dibajak brand gede nih ya. Insya Allah. Terus melakukan inovasi. Nah ini inovasi apa aja nih dari Biorka nih? Nah, kalau sekarang itu persaingan marketplace, itu memang perubahan cepat banget ya, Kang. Merasakan lah ya, bener Iya, nggak sih? itu bukan cepat lagi, itu kurang ajar. Bener kan? 2015 aja nggak gini loh, Kang. Iya. Iya kan? Trennya berubah. Nah, contoh aja, dari parfum aja. Brand parfum itu sebenarnya waktu itu kalau kita ngeluarin setahun 2 aja, 2 varian, itu udah sebut banyak. Sekarang mah kalau setahun 2 dilibas kita. Udah orang tuh bener-bener sekarang itu tingkat pasarnya tinggi, pengen mencoba sesuatu yang baru. Gitu loh. Iya. Ya. Jadi kalau kita tidak melakukan inovasi, mengeluarkan produk-produk varian-varian baru gitu Iya. udah kita kalah sama yang lain. Dan terbukti ada salah satu brand di 2024 ini brand parfum ya kan? Iya. Dia tiap bulan ngeluarin parfum. Ngeluarin parfum terus varian baru, sekarang dia ngelit nomor 1 di Indonesia. Nah itu. Jadi kalau sekarang nggak bisa berhenti inovasi. Iya, memang inovasi itu memang sudah bagian dari timeline sebuah Iya. brand memang. Iya betul. Karena kalau enggak ya Konten juga nggak akan ada isu kan. Betul, gitu. konten Yang juga diangkat. oke, kita buat kayak gini sekarang.
minggu depan udah berubah Ya, ya, ya. trennya, iya kan? Emang bener-bener sekarang mah. Berarti ini kalau inovasi parfum kan ada juga dari binatang apa gitu ya? Kan ada yang animal friendly, ada yang animal ya, ada yang ngambil dari animal juga nih gimana? Contohnya maski ya, Mas. sorry, contohnya mas itu dari kulit rusa kalau nggak Kulit salah. rusa. Tapi gini Kang, parfum itu ada yang sintetis, ada yang natural. Natural. Kalau sintetis itu diciptakan wanginya ya, sama gitu seakan-akan. kan. Nah kalau natural itu benar-benar dari kulit. kulitnya. Nah itu kan masalah hukum ininya rada palaur ya. Bener nggak sih? Ya, Nah ya. Biorka tuh udah halal sama BPOM juga kan. Udah. Jadi insya Allah aman gitu ya. Nah kalau Biorka itu memang tidak banyak menggunakan natural. Kecuali naturalnya kalau ada bahan-bahan yang aman. Ya. Itu ada naturalnya. Yang masih tumbuhan. Masih apa tumbuhan, kayak gitu. masih tumbuhan. Buah-buahan. Ya. Betul. Tapi kalau binatang kayak misalnya ini ada masnya ya. Ada masnya ini sintetis. Oh, sintetis. Iya. Oh, iya, iya, iya. Nggak bisa kalau ini kita nggak bisa keluar halal dan lain-lainnya. Siapa tahu mau bikin wangi deng-deng. Bisa Kang. Ini nuansanya kosambi banget ya, Sun. Kang. Bau mulut bisa loh dibuat. Aduh, ulah tuh punya bau mulut bisa nih. Serius, Akang mau bikin bau apa? Sama parfum Ya, bisa segudu, dibuat. ya, bisa. Asli, bau kelek bisa. Iya, bisa. Bau suku bisa Kang. Ih, serius. Iya, iya. Bau apa yang paling ekstrim gitu ya? So, kita berkolaborasi buat sesuatu yang aneh. Yang waktu aneh. itu bisa. Nanti saya pikirkan. Waktu itu coba ada wangi ini gitu ya. Waktu itu kepikiran, cuman lupa nanti saya. Di backstage saja ya kita bikin. Bau mulut orok, enak kan ya? Oh iya. Tangan. Oke. Nih terus, oh iya kayak ada, ini wangi bayi abis mandi ada kan yang kayak Bisa, gitu itu ya. banyak lah ya kalau itu umum. Tapi kalau kita mau buat sesuatu yang nggak umum juga bisa. Bisa. Oke, terus perbanyak review produk dari entusias atau influencer. Saya tadi baru nonton tuh ya. Ada mbak-mbak dari Jawa Tengah atau apa gitu. Pokoknya medok semuanya gitu, berempat nge-review gitu. Nge-review secara massal Biorka gitu. Mereka beli terus udah pernah nonton belum? Belum. Nu bukan aku nonton. Saya malah nonton. Itu mah kita karena semua itu saya tahu ya. Dia followernya 1 juta itu subscribersnya di YouTube. Oh itu berarti itu memang dia review Iya. jujur menurut karena saya nggak ada endorse ke situ. Iya, itu kayaknya Biorka awal-awal soal saya lihat sih produknya itu belum yang gitu. sampai ke sini. Oke. Itu kayaknya Nah, bikin booming ya kalau influencer. iya betul. Jadi sekarang itu mereka itu bisa ngedelivery apa ya? Ini parfum malam, ini parfum siang gitu. Ini wanginya bikin enak. Nah, itu tuh mereka tuh didengar banget gitu. Iya, didengar Sebenarnya mah jujur we pengetahuan parfum mah seruak enak. Ngan peda jadi influencer, Iya, influencer. saya juga bisa. Oke, ini wanginya gini. Oh, contoh tahu nggak Ade siapa yang lagi viral? Iya. Ade Setiawan, Ade Gamers. Nah, iya. Tadi di review parfum, itu gila kan sama dia. Parfum yang di review sama dia langsung goib. Oh gitu. Oh. Langsung habis. Saya mau deh jadi reviewer parfum karena saya hiperbola orangnya. Suka theater of mind saya bermain. Serius. Nanti kita coba affiliate ya di TikTok. Serius. Itu jadi memang mereka sangat mempengaruhi. Dulu dikatakan 2022 tidak ada istilah parfum malam, parfum siang. Iya. Saya pakai parfum dari berangkat kerja sampai pulang kerja. Iya kan? Nggak ada khusus malam dan siang. Iya, sekarang mah orang-orang teh nanya, ini cocoknya buat malam atau buat sore atau buat siang atau buat pagi. Itu gara-gara influencer. Influencer. Iya, gara-gara mereka. Gitu. Jadi mau nggak mau kita harus bisa mengendalikan mereka nih. Pokoknya terus endorse jangan berhenti. Jadi satu influencer teh kita bisa book sampai 10 satu orang tuh gitu. 10 konten ya. Yeah. Nah, kayak gitu. Ngeri. Sebegitu pengaruhnya influencer ya. Berpengaruh. Iya. Heeh. Ini luar biasa nih. Oke. Apalagi parfum entusias ya itu. Iya, parfum entusias itu penting banget. Itu dia lebih apa ya? Ada keilmuannya ada lah. Iya. Tapi enggak juga, Kang. Hah? Enggak juga. Enggak juga ya? Berarti dia tipikal motivator yang meyakinkan gitu ya. Oke, terus jangan terfokus di iklan konversi. Ini maksudnya gimana nih? Nah, kalau dulu zaman katakan 2000 berapa ya? Di bawah 2020, nggak semua orang bisa beriklan, nggak bisa paham gitu ya. Iya. Nggak paham. Terus ketika orang mau beriklan pun udah tahu ada iklan nih. Waktu zaman Meta Facebook ya. Iya. Itu teh ada cara-cara khusus. Beriklan itu nggak mudah gitu kan, Yeah. nggak asal bus. Ha-ha. Mungkin 2013 saya masih beriklan dengan cara bus. Bus, nah. Oke.
Nah, di tahun 2015 ke atas kan nggak ada, Iya. maksudnya sulit lah cara bus ya. Ada cara-cara, Harus ada algoritmanya kemana. betul, ada cara-caranya lah. Bahkan kita harus ikut masterclass kayak Iya. gitu kan. Oke. Nah, sekarang itu balik lagi beriklan itu ternyata mudah banget. Tapi masalahnya persaingannya besar juga gitu kan. Jadi solusinya gimana tuh? Konversi itu kan paling bawah. Ya nggak, kalau kerucut gitu kan, di bawah itu konversi kan. Iya. Ya. Nah, di sini ada yang namanya awareness gitu kan, engagement, itu Iya. diisi kan. Nah, orang-orang rata-rata sekarang adalah hanya bermain di konversi. Dan ketika orang iklan engagement atau awareness udah ngasilkan duit yang Iya, orang. Nah, makanya mindsetnya gitu. mindsetnya seperti itu. Makanya mereka beriklan konversi, terus Cuman aja hajar fokus di konversi. situ. Bener, padahal mah eta teh nguli bakul dinya orang-orangnya. Jadi nggak ditambah. Nah, itu makanya jangan pernah berfokus iklan hanya di konversi. Itu Gitu. dicatat ya. Buat yang suka ads itu. Berarti di mana nih mainnya nih? Tetap semua harus jalanin. Jalanin Yang namanya semua. gini, kalau di iklan siapa yang pegang iklan, Akang? Yang Bukan, pegang, bukan. Kalau orang pegang iklan gitu kan. Ini maksudnya ke pemirsa Oh, gitu. ke pemirsa. Ya itu yang saya bilang tadi, ini adalah corong. Iya, corong. Corong gitu kayak piramid gitu lah, tapi dibalik gitu ya. Iya, iya. Nah, itu tuh di bawah ada konversi, di sininya ada apa sih? Traffic kayak Iya, gitulah itunya gitu. Makanya si platform itu menciptakan ada fitur, tujuannya apa nih goalsnya? Goalsnya cuma initiate checkout, Iya. goalnya cuma add to cart gitu kan. Ya itu makanya fitur-fitur itu ada itu ya untuk mengisi konversi. Nah, Iya iya, kan? berarti semuanya harus di-on-in. Harus diaktifasi, bahkan konversi itu nggak usah terlalu besar. Iya, iya, iya. Gitu. Sebenarnya engagement dan awareness itu yang gede harus di situ harusnya. Saya modal iklan ada budget 5 juta, yaudah direcah aja itu ya semuanya. Direcah, sebenarnya mah konversi cukup 20%. Nah, gitu. Iya, 20% sejuta, yang 4 jutanya kita lariin ke yang lain. Oke, nanti di backstage saya sedot ilmunya untuk iklan ini. Kayaknya ini udah master ini ya. Oke, ini yang terakhir ya, jangan ikut saran AM Marketplace. AM tuh apa nih buat yang nggak tahu nih? Nah, AM itu adalah apa sih? Ads manager ya, ads manager yang disediakan oleh marketplace. Ya. Mereka juga sama jualan, Kang. Iya, iya, iya. Jualan ya. Intinya kita ditawari untuk kamu spend segini, kamu spend segini bisa dapat traffic seperti ini, bisa begini lah. Intinya gitu Iya, lah, ya. Entong digugu aslina. Kayak apa entong digugu teh apa di Entong bahasa digugu teh, Zimbabwe-nya apa nih? Jangan diikuti. Jangan diikuti. Mereka jualan, mereka juga sales. Oke, ya. oke, Itu dijamin boncos Oh, kalian. gitu. Ya. Kenapa saya bilang bukan dijamin ya, Mas? Salah juga. Kemungkinan besar. Gitu. Kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Tapi saya tanya beberapa advertiser sama boncos. Berarti solusinya? Jangan ikuti karena bisnis kamu tuh kamu yang tahu. Berarti Bukan versi mereka. kita aja berarti Versi ya, kita yang strategi pengen kan strateginya. beriklan itu mudah. Jujur aja berikan mudah. Strateginya yang sulit. Ah, itu ya. Itu di semua bisnis saya masih pegang semua ads, saya yang pegang. Oh, gitu. Di kantor ada yang paham, tapi saya ngerasa kayak logikanya nggak beda sama saya gitu lah ya. Kayak gitu. Nah, si AM itu saya tanya teman saya, misalnya nyaranin nih buat kamu, ayo Mas ikut program ini harus spend katakan 300 juta dalam seminggu. Saya pernah ikut. Ya, ya. Boncos. Boncos. Saya tanya teman orang lain boncos. Terus kemarin saya kan hire orang tuh ya, hire orang baru. Dia juga ada sama tiba-tiba ngomong jangan ikuti saran AM ya. Jangan ikuti saran AM. Berarti kan sama rata-rata. Nah, itu. Jadi buat para pembisnis yang main di digital marketing ads, jangan pernah ikuti saran ads manager. Jangan terjebak aja. Gitu aja. Akhirnya di sini saya baru paham, Kang Reza ini ternyata kenapa semua bisnisnya bisa jalan, ads-nya jago banget. Enggak. Saya kan kalau ini ya ngasih kesimpulan lah seperti itu mungkin. Oh ini nih kayaknya nih. Kenapa yang lainnya bisa bergerak gitu ya. Oke, ini dari semua pembicaraan seru kita nih ya hari ini apa sih ada hikmah yang mau disampaikan gitu ya dari semua perjalanan bisnis lah ya, hiruk pikuk duniawi sampai sekarang akan ada perubahan apa segala macam, ada hikmah yang jadi quotation lah, yang kalau di sebelah lagi diem fotonya ada quotation di sini. Sayang bisa nuk itu tapi itu pantas orang. Gitu. Terus suaranya hitam putih gitu. Oke, gimana Kang? Saya pernah lihat reels lah ya. Kalau kata Agim bilang jangan bersandar pada ikhtiar. Bener loh itu. Iya. Saya mengalami sendiri ketika saya ikhtiar berlebih, itu usaha saya malah stuck.
Apalagi dengan ada quotation ikhtiar takkan mengkhianati hasil. Itu bohong. Itu bohong. Sarwadi jeung quotation gitu teh. Bener. Padahal ada bantahannya ini Iya, kemarin. benar. Jadi bahkan ketika kita berpasrah, itu teh Allah tuh bener-bener ngebuka semuanya. Bener-bener. Tapi ketika kadang saya juga suka lupa ya. Iya. Karena kalau ads itu kan kayak berjudi panas. Oh, panas ininya. Panas. Jadi, wah halus euy, taekeun deui. Gitu ya. Gitu loh. Itu tuh panas kita tuh kayak berjudi. Tapi kita lupa bahwa yang menggerakkan pembeli, yang memberi rezeki itu tuh Allah. Nah, itu dia ya. Nah, itu bahkan ketika saya berserah, udahlah. Ketika saya udahlah, itu malah naik dengan sendirinya. Iya. Tapi ketika saya berfokus sama ikhtiar, sama ngerasa saya jago, kemampuan, itu malah Allah kasih ditegur si trik. Sia teh bisa naon. Semua teori udah dipakai gitu ya. Gitu. Tapi ketika kita berserah gitu ya, Allah tuh ngasih ide, tiba-tiba suka ngasih ide. Itu yang mahal tuh. Nah gitu. Oh bener tiba-tiba gini, oke pakai. Alhamdulillah. Oke. Gitu Kang. Dulu mah saya sampai beriklan itu dari tengah malam sampai pagi. Saya pegang setengah malam itu saya pegang sampai pagi. Baru tidur. Sekarang alhamdulillah enggak. Sekarang udah enggak ya? Enggak. Okay. Alhamdulillah. Berarti kalau dulu mungkin diperbudak dunia, sekarang dunia yang kita perbudak ya. Harusnya gitu ya. Tapi saya juga suka lupa. Tapi lamun geus capek, geus cukup. Gitu. Udah cukup. Ya. Berarti intinya tuh dari semua itu tetap melibatkan Allah dalam setiap kegiatan ya. Betul. Dan kalau saya masih tidak melupakan ya tim saya itu yang benar-benar support banget ya, support banget. Terus kita itu kompak dalam misalnya kayak ayo hayang barenghar kan, mana gawe tujuan gawe naon? Neangan duit, cari uang. Oke. Sedekah guys. Di kantor tuh ada cancel kan, termasuk ekspor juga ada. Saya cuma 1.000 sehari kan sampai sekarang. Tong poho barudak, jangan lupa anak-anak. Canceling 1.000 sehari. Itu kan masih berjalan sampai sekarang. Itu teh ya hal-hal seperti itu receh tapi ngebuat besar gitu buat kita teh. Apalagi kegiatan sedekah pagi ya. Buat sedekah kayak gitu. Sholat subuh sedekah gitu. Nah, itu kan. Ya tapi sok hese kaki subuh mah ya kalau di kantor ya udah ya, jam masuk kantor lah. Tapi maksudnya di kantor itu kita memang menyediakan canceling termasuk dari ekspor ada kan canceling gitu. Saya selalu bilang 1.000. Kenapa saya nggak nyuruh 5.000? Dan 5.000 mah kadang sok beratnya. Sok main pakai meuli naon gitu kan. 1.000 aja. Nah, itu jadi faktor-faktornya bukan dari saya tapi dari teman-teman. Intinya mah percaya ke Allah lah. Gitu. Nah, itu dia. Ternyata kita memang nggak bisa apa-apa kan ternyata kita ya. Enaknya kalau ngobrol sama yang udah tap in ya, maksudnya ke masalah din ini ya, karena dari semua hiruk pikuk duniawi yang kita bicarakan ini, semua kita balikin lagi ke Allah ya, yang maha kuasa, yang maha punya semuanya ya. Dan kita hanya do our best and let Allah do the rest ya. Oke. Terima kasih banyak Kang Reza, mudah-mudahan berkah terus sama timnya semua ya, dan Bjorka mudah-mudahan bisa menjadi parfum internasional yang bisa menguasai dunia ya. Amin. Oke, see you later. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Daging semua